dosen dari UHAMKA di Fakultas Farmasi dan Sains. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Nining. Maaf, Ibu Nining, saya persilahkan untuk perkenalan. Ya, halo, terdengar suara saya ya? Ya, Ya, terdengar Bu. perkenalkan saya Nining dari salah satu tim dosen juga dari UHAMKA, bidang keahlian di teknologi farmasi. Oke, selanjutnya untuk mahasiswa kami yang ikut juga di sini ada Kakak Resti Sopiawati. Silahkan Kak Resti, perkenalkan diri Kak. Oh, Nama saya Resti Sopiawati dari Angkatan 2017, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, jurusan farmasi. Oke, itu semua dari tim kami dalam acara penyuluhan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Jadi sambil kita mendengarkan materi, peserta-peserta tolong diisi untuk pretestnya ya. Untuk materi saya persilakan kepada Ibu Nining, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih ya Kak Yeni atas kesempatannya. Saat ini saya akan mencoba memaparkan mengenai materi. Bagaimana suara saya? Apakah cukup jelas didengarkan? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. Jelas ya. Saya izin share screen dulu untuk PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan. Apakah sudah terlihat screen-nya? Belum, Bu. Masih belum. Udah, Bu. Minggu pagi nih ya, maupun nanti untuk keluarga gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin di sini sebelumnya tadi kan sudah disampaikan bahwa kami merupakan tim dosen di mana bidang keahlian kami adalah di bidang farmasi. Nah, farmasi ini tidak terkait hanya pada obat, tetapi juga sediaan yang lainnya. Nah, untuk sediaan yang lainnya bisa berupa kosmetik, entah itu bisa berupa kosmetik juga dia bentuknya macam-macam gitu ya. Tidak hanya berupa kosmetik yang dekoratif, yang memberikan warna ataupun yang memberikan wangi, tetapi juga dari sediaan yang digunakan sehari-hari seperti sediaan mandi, kemudian sediaan skincare itu termasuk ke dalam sediaan yang memang dibuat oleh bidang farmasi. Saya nanti paling tidak nanti kami sedikit memberikan ilmu tentang bagaimana membuat suatu sediaan farmasi, kemudian sampai nanti bisa beredar di pasar gitu ya. Bisa seperti itu bagaimana. Nah, nanti saya sedikit cerita lah ya. Nah, mudah-mudahan nanti pemaparannya bisa difahami. Baik, nah di sini tema yang akan diusung adalah pemilihan dan penggunaan kosmetik yang tepat dan aman. Nah, sebetulnya di sini kan penggunaan kosmetik ini itu biasanya kan terkait dengan kecantikan gitu ya, di mana definisi kecantikan sendiri itu berbeda di tiap daerahnya. Ada daerah yang menganggap bahwa kulit putih dan bersih itu dikatakan cantik, tapi ada juga daerah yang mengatakan bahwa orang gemuk itu dikatakan cantik ya. Kemudian ada juga daerah yang lain yang mengatakan bahwa wanita yang memiliki leher panjang itu dikatakan cantik, sehingga sebetulnya kalau definisi dari kecantikan itu sendiri secara fisik itu berbeda-beda gitu. Nah, kemudian definisi yang cantik yang maksud di sini adalah lebih kepada bagaimana segala sesuatunya itu dibuat indah dan sehat itu, gitu ya, dibuat indah dan sehat. Nah, itu adalah targetan yang memang sebetulnya yang lebih apa ya istilahnya lebih baik gitu ya.
Sehingga nanti harapannya adalah memang entah itu tubuh kita, entah itu kulit kita, rambut kita, kuku kita, itu termasuk ke dalam kategori yang sehat sehingga bisa dikatakan cantik secara sehat gitu. Jadi tidak hanya cantik secara tampilan visual, tetapi memang dari segi struktur bagian tubuhnya juga dikatakan sehat dan termasuk itu adalah kulit gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan kecantikan itu sendiri, sesungguhnya ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sehingga wanita itu wajib untuk menjaga diri gitu ya, menjaga kebersihan diri gitu ya, dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik gitu, di mana tujuannya adalah untuk ibadah, apalagi mungkin untuk nanti gitu ya ke depan, untuk persiapan calon pasangannya begitu. Nah itu makan sesuatu hal yang wajib untuk dilakukan, sehingga kita harus bisa menjaga diri dari segi fisikal juga ya, diharapkan bisa gitu, daripada dibandingkan dengan wanita yang tidak bisa merawat diri. Sehingga supaya kita bisa mencapai itu semua, kita harus tahu tuh ilmunya seperti apa. Nah, itu terkait dengan produk kosmetik itu sendiri. Nah, sebetulnya kenapa sih dengan kosmetik gitu ya? Oke, kenapa sih dengan kosmetik? Kosmetik ini kan secara secara fungsi gitu ya, secara yang terlihat yang tadinya orang yang sudah berumur tua bisa terlihat jadi lebih muda gitu ya. Kemudian jadi tampak lebih enak dipandang gitu dibandingkan yang tidak menggunakan kosmetik. Kemudian kulit juga bisa jadi lebih putih, lebih bersih dan lebih mulus gitu ya. Kemudian harum dan wangi sepanjang hari. Nah, itu adalah definisi-definisi dari cantik secara fisik gitu ya. Nah, terkait tadi dengan definisi kecantikan itu sendiri, cantik itu relatif. Baik secara fisik maupun non fisik. Nah, hanya saja mungkin yang perlu digarisbawahi adalah caranya seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, di sini untuk memperoleh kecantikan secara fisik itu sendiri gitu ya, dengan tujuan yang tadi misalkan untuk menjadi bekal bagi kita sendiri gitu ya, untuk saat ini dan kemudian nanti untuk saat masa depan, itu kita harus tahu caranya seperti apa. Nah, kosmetik itu apa sih gitu ya? Kosmetik itu adalah suatu bahan atau suatu sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, entah itu bagian epidermis, bagian rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut yang bertujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, dari definisi ini kita bisa ketahui bahwa yang namanya produk kosmetik itu memang tujuannya bukan untuk mengobati, tetapi lebih kepada untuk merawat, membersihkan, mewangikan, meningkatkan penampilan gitu. Nah, itu adalah definisi dari produk kosmetik gitu ya. Berbeda dengan yang memang produk itu memberikan pengobatan atau memberikan khasiat. Nah, itu bukan kosmetik masuknya. Itu masuknya ke obat atau istilah lainnya kalau di bidang farmasi itu adalah kosmedik gitu ya. Nah, kosmedik ini adalah produk kosmetik serupa kosmetik yang dia itu punya fungsi tambahan yaitu untuk mengobati. Nah, di sini nanti kita akan bahas beberapa bahan yang memang sebetulnya itu ditujukan untuk pengobatan penyakit, tetapi disalahgunakan sebagai suatu kosmetik dan digunakan secara rutin. Nah, itu nanti kita coba bahas beberapa bahan yang terkait dengan semacam kayak penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan penggunaan obat untuk kosmetik gitu. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu adalah untuk persediaan kosmetik itu terdiri dari beberapa bahan yang memang dicampurkan atau diformulasikan gitu ya, sehingga membentuk satu kosmetik, suatu produk gitu ya, yang sediaannya itu baik gitu ya, kemudian digunakan, kemudian warnanya keluar, kemudian stabilitasnya juga panjang gitu ya. Nah, kemudian enak digunakan, dioles gampang gitu. Nah, itu tergantung dari bahan-bahan penyusunnya gitu. Nah, bahan-bahan penyusunnya juga macam-macam di situ. Ada formula dasar dari masing-masing sediaan. Nah, di sini gambaran yang sebelah kanan ini adalah merupakan gambaran bahan
penyusun dari suatu sediaan kosmetik gitu ya. Ada yang bentuknya cairan berupa minyak-minyak, misalkan kan biasanya yang bagus itu kayak minyak zaitun gitu. Kalau misalkan pure kan bisa langsung dipakai, atau misalkan diformulasikan dalam suatu sediaan. Atau misalkan ditambahkan suatu pigmen pewarna. Nah, ini warna ungu, ada yang warna hijau itu pigmen misalkan. Kemudian yang ini yang padatan. Nah, ini lemak padat. Nah, lemak padat ini biasanya digunakan untuk pembuatan sediaan yang ada fasa minyaknya. Contohnya seperti krim, emulsi gitu ya, yang ditempelkan pada kulit. Nah, itu bahan-bahannya berupa seperti ini, ada serbuk padatan cairan, ada diformulasikan dalam satu formulasi dasar sehingga nanti membentuk suatu sediaan yang baik, sesuai dengan tujuan dan juga stabil begitu ya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita lihat bentuk sediaan di industri kosmetik itu dia macam-macam tuh bentuknya. Ada yang kalau kita ingat pelajaran mengenai fisika gitu ya, wujud materi itu kan ada 3 ya, ada berupa padatan, ada berupa cairan gitu ya, ada juga berupa gas. Nah, di mana masing-masing wujud itu kalau kita ubah menjadi suatu bentuk sediaan farmasi, maka akan terbagi menjadi padatan atau solid, kemudian ada juga semi solid gitu ya, pada setengah padat, kemudian ada juga yang cair gitu. Kemudian ada juga yang sistem dispersi. Nah, itu adalah 4 sistem yang memang terdiri dari yang menjadi prinsip pembuatan dari suatu sediaan farmasi gitu ya. Nah, di sini contohnya ada yang bentuk padat nih. Padat ini contohnya seperti sabun, lipstik, garam mandi, deo stick gitu ya, deodoran stick gitu kan. Kemudian rempah-rempah yang memang padatan gitu ya, bentuknya padatan atau bedak dingin, stick, pensil. Nah, ini termasuk kategori padat. Maka menggunakan formulasinya itu adalah formula dasar sediaan padat. Kemudian di sini ada bentuk serbuk. Nah, bentuk serbuk itu contoh sediaannya seperti serbuk tabur, kemudian serbuk kompak. Nah, itu kan dasarnya adalah serbuk. Serbuk ini adalah padatan tapi dia punya partikel-partikel, ukuran partikel yang lebih kecil. Jadi padatan itu kayak misalnya kecil-kecil lah gitu ya, menyerbuk gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada setengah padat gitu, setengah padat atau semi solid. Contohnya seperti pomade. Nah, pomade di sini kan biasanya berupa gel ya, gel. Nah, gel ini adalah termasuk nah, krim ini kan dia bisa macam-macam ya. Ada foundation sistemnya krim, kemudian ada juga pelembab gitu ya, sistemnya krim, atau misalkan moisturizer atau antioksidan yang untuk anti aging. Nah, itu biasanya, atau misalkan krim malam dengan krim pagi. Nah, itu sistemnya adalah sistem krim, di mana kalau sistem krim itu dasarnya ada fase minyak gitu ya, ada juga fase air dalam sediaannya. Di mana kok bisa sih fase minyak sama fase air bercampur? Nah, itu ada bahan tambahan lainnya. Itu ada namanya emulgator. Kemudian ada juga gel berupa sabun mandi gel, ada pasta gigi gitu ya. Nah, ini sampai ke bentuk aerosol gitu ya. Aerosol ini bisa cairan yang disemprotkan, diberikan tekanan sehingga nanti membentuk satu globul-globul yang disemprotkan begitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaan yang memang di bidang farmasi itu dibuat gitu ya, diformulasikan sehingga nanti membentuk satu sediaan yang stabil dan dapat digunakan gitu, dan memberikan kebaikan gitu ketika nanti digunakan seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan teman-teman ingin lebih tahu lebih dalam gitu ya, itu nanti bisa mendalami di bidang farmasi, khususnya di teknologi. Nah, kemudian bagaimana dengan produk kosmetik yang ada di pasaran sekarang gitu ya. Nah, sekarang itu kan sebetulnya produk itu sudah sangat banyak ya, bahkan mungkin karena kita sekarang kondisinya pandemi, apa-apa itu serba online gitu ya. Kosmetik pun semuanya jadi serba online, baik itu pembelian, penjualan, segala macam itu bentuknya serba online, jadi mudah didapatkan. Tinggal kita klik aja ya di marketplace misalkan atau di ads apa gitu ya, itu nanti kan kita tinggal beli, transfer, langsung nanti dia datang gitu. Cuman mungkin yang jadi
perhatian kita, apakah semua produk kosmetik yang diiklankan itu dikatakan ada review-review baik itu dari beauty vlogger atau misalkan dari influencer YouTuber itu kan saat ini banyak ya yang mereview gitu ya untuk produk-produk kosmetik, bahkan mungkin untuk brand-brand yang dianggap baru gitu ya, baru keluar gitu. Nah, itu banyak sekali review yang bisa kita peroleh secara mudah secara online ini. Dan apakah ketika review itu sudah sangat banyak bisa dikatakan baik? Belum tentu juga gitu. Karena di sini kita harus lihat prinsip dasarnya apa untuk melihat atau memilih produk kosmetik secara baik dan aman gitu ya. Jadi belum tentu ketika suatu produk itu direview maupun di-endorse oleh suatu artis gitu ya, seorang artis atau beberapa artis bahkan mungkin banyak artis itu dikatakan baik, belum tentu gitu ya. Kita harus jeli terhadap iklan yang seperti itu. Nah, kemudian faktanya gitu ya, ini data saya ambil dari BPOM, di mana datanya itu adalah sejumlah 126,8 juta menggunakan kosmetik tahun 2016. Dan kemudian kita ambil sampel lipstik gitu ya, 1 dari 9 ini produk kecantikan terfavorit. Jadi di sini penetrasi lipstik meningkat. Nah, bisa dilihat di sini perkembangan gitu ya, lihat bahwa penggunaan dari sediaan kosmetik lipstik ini salah satu jenis ya, kosmetik lipstik ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini sampai tahun 2016, belum sampai yang sekarang tahun 2020 aja ya, yang tahun lalu. Nah, itu relatif meningkat gitu ya, karena memang orang sudah aware gitu ya, sudah kos lipstik ada lagi yang lain gitu kan. Ada yang terkait dengan farmasi gitu, ada yang obat tradisional, pangan dan kasus lainnya gitu. Nah, kosmetik itu sendiri mempunyai proporsi 20% dan ini lumayan banyak gitu ya kalau kita lihat dari jumlah pengguna seluruh Indonesia gitu. Nah, kita lihat nih nyatanya atau realnya gitu ya seperti apa. Nah, ini data dari Badan POM RI ya pada tahun 2017 di mana kosmetik lokal ilegal itu sejumlah 491.000 gitu ya mengandung bahan yang berbahaya gitu. Nih, sangat banyak sekali gitu kan ya 491.000 yang mengandung bahan bahaya. Nah, ini kan menjadi satu warning ya buat kita sebagai pengguna kosmetik gitu ya. Karena memang sebetulnya banyak banget dong, contohnya di marketplace aja yang bebas gitu ya. Itu kan yang namanya produk krim-kriman gitu ya, yang enggak ada apa namanya, yang enggak ada label, yang enggak ada kemasan secara apa ya namanya, secara resmi gitu ya, itu kan banyak sekali gitu dan itu dijual secara satu set gitu. Satu set yang misalkan dalam satu rangkaian skincare dan kemudian dibikin dalam satu set paket dan kemudian tanpa tanpa label yang jelas gitu. Misalkan hanya merek saja, merek tok gitu. Krim satu set pemutih gitu aja gitu ya. Jadi tidak ada informasi-informasi lainnya. Contohnya seperti informasi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di sini juga ada semacam kayak kosmetik impor ilegal. Nah, ini jumlahnya jauh lebih banyak. 756.000 mengandung bahan yang berbahaya. Jauh lebih banyak karena memang di sini juga brand-brand impor itu juga kita banyak dipakai ya oleh orang Indonesia sehingga memang menjadi satu PR besar untuk BPOM itu sendiri gitu ya, bagaimana menyaring kemudian mengawasi produk-produk yang beredar gitu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat penggunaan bahan berbahayanya itu paling banyak adalah di pewarna K3 dan K10 di mana K10 itu nama lainnya adalah rodamin B dan itu sifatnya
bisa menyebabkan kanker. Ada juga merkuri gitu ya. Nah, ini sejumlah ekonominya sangat tinggi, jumlahnya di atas 20,5 miliar, sebesar itu gitu ya. Sehingga di sini kita harus aware bagaimana kita menjadi seorang konsumen yang cerdas dan bijak dalam memilih suatu produk kosmetik. Jangan sampai karena misalkan lagi booming atau lagi ramai ke arah suatu brand kosmetik, terus kita ikut-ikutan gitu. Kita harus recheck dulu sebelum nanti kita gunakan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang konsumen yang cerdas dan bijak? Apa ya jadinya ya kalau memang ternyata saat ini produk yang di luar amat sangat banyak gitu ya untuk produk kosmetik ini gitu ya. Satu jenis aja misalkan lipstick itu merek dari mulai merek kemudian shade gitu ya. Itu banyak banget gitu. Nah, kita bagaimana cara milihnya gitu ya. Kan adalah penandaannya gitu ya. Nah, itu sebetulnya dari segi penandaan label gitu, nggak bisa sesuka hati, tapi harus ada informasi minimum yang terdapat pada label dan ini saya tampilkan yang memang yang persis yang ada di peraturan si BPOM-nya ini. Yang pertama harus ada nama kosmetikanya, itu mah harus. Kemudian ada kegunaannya untuk apa, cara penggunaannya juga jelas, komposisinya, isinya apa saja itu harus dituliskan. Misalkan di dalam sediaan itu dibuat dari 50 bahan misalkan, ke 50-50-nya itu harus dituliskan gitu ya dalam komposisi gitu. Sehingga kan kalau kita ngecek misalkan di sabun pembersih muka kita gitu. Kalau kita cek di yang biasa kita pakai itu kan tulisannya kecil-kecil banget ya, saking saking kecilnya gitu ya informasi yang ditempel di situ tuh memang harus begitu gitu. Nggak bisa disingkat-singkat terus yang tadinya 50 misalkan ditulisnya cuma 2, nggak bisa gitu. Harus sesuai apa adanya. Kemudian nama dan negara produsen juga harus dituliskan, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi juga harus dituliskan, nomor batch-nya gitu ya. Nomor batch itu adalah nomor manufaktur atau nomor di mana sediaan tersebut diproduksi gitu ya. Di industri itu kan biasanya satu kali produksi itu disebut sebagai satu batch. Jadi ketika misalkan besoknya produksi lagi, tapi misalkan produknya sama dengan yang hari ini, tetap itu dengan nomor batch yang baru, meskipun misalkan produknya sama. Nah, ini nomor batch juga merupakan identitas dari proses manufakturnya atau proses pembuatannya. Kemudian selain itu ukuran, isi dan berat besi itu harus ada, tanggal kadaluarsa juga wajib ada gitu ya, nggak boleh nggak ada. Kemudian ada juga peringatan-peringatan yang lain yang mungkin diberikan gitu ya oleh produsen terhadap konsumennya gitu. Nah, ini adalah informasi yang memang harus ditempelkan atau yang ada pada label kosmetik gitu ya. Sifatnya ini harus lengkap, objektif dan tidak menyesatkan, kemudian harus sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui gitu ya. Kemudian menggunakan huruf Latin dan angka Arab, tidak boleh mencantumkan seolah-olah sebagai obat dan merupakan rekomendasi dari dokter. Jadi tidak boleh ya, karena kan tadi dari definisinya pun untuk produk kosmetik itu tidak mengarah pada pengobatan suatu penyakit, tetapi lebih kepada merawat, membersihkan, dan lain sebagainya, tanpa mati, begitu ya. Nah, untuk memastikan gitu ya, pada label di sini tuliskan beberapa poin, saya ambil dari BPOM gitu ya. Diambil dari BPOM di mana label ini yang harus kalian cek pada produk yang kalian gunakan. Ada nggak ininya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada itu justru harus dipertanyakan. Coba aja sekarang cek di handphone kalian gitu ya, di mana di marketplace, salah satu marketplace gitu ya. Contoh klik aja di situ krim pemutih. Nah, itu nanti biasanya bakalan keluar tuh berbagai jenis set krim yang ada juga tanpa label lengkap gitu ya.
ya. Bahkan mungkin hanya mereknya saja gitu ya. Satu set krim pemutih gitu ya, kemudian mereknya ini, udah itu aja informasinya. Ada yang seperti itu. Nah, itu yang harus kalian waspadai gitu. Meskipun misalkan di reviewnya itu, wah saya pakainya cocok gitu ya, wah itu apa namanya langsung putih seketika gitu. Nah, justru segala sesuatu hal yang instan itu harus kalian waspadai gitu ya. Karena biasanya yang instan-instan itu biasanya potensinya kuat. Nah, potensi kuat ini dari mana gitu? Kalau bukan dari obat yang memang fungsinya untuk mengobati, biasanya gitu. Tapi di sini kan kosmetik tidak seperti itu. Nah, untuk label sendiri yang salah satu yang bisa dicek gitu ya, atau di cross check dengan BPOM itu adalah nomor izin edarnya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya ya nomor izin edar BPOM kan bisa dilihat di sini di bawah neto itu ada POM NA. Misalkan di sini angkanya berapa? 1 2 2 3 3 3 sekian 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 sekian. Nah, angka ini bisa dicek di nomor apa namanya di BPOM secara online gitu ya, entah itu di website BPOM-nya maupun di aplikasi yang ada di Play Store. Nah, itu juga bisa ya, bisa di-download dan kemudian kita bisa cek. Nah, ini merupakan nomor ini gitu ya, nomor izin edar ini merupakan satu pengawasan atau satu apa namanya saringan lah ya yang diatur oleh BPOM di mana produsen itu harus punya izin gitu ya sebelum nanti produk ini beredar di Indonesia gitu ya. Kalau misalkan ternyata produk tersebut tidak ada nomor BPOM-nya, nah itu harus tanda tanya juga gitu. Dia bisa beredar tetapi dia tidak punya izin edar gitu. Nah, ini dari mana? Berarti kan ilegal gitu ya. Contohnya bisa untuk produk-produk impor yang dari luar negeri misalkan. Entah itu yang Korea, mungkin sekarang yang lagi banyak Korea gitu ya, atau misalkan yang Jepang gitu ya, produk-produk yang diimpor dan diedarkan di Indonesia. Nah, itu harus kalian cek gitu ya, apakah ada nomor BPOM-nya atau tidak. Karena nomor BPOM itu wajib, tidak boleh tidak ada gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya seperti ini untuk ini POM TR ini untuk obat tradisional ya, biasanya kodenya POM TR. Tetapi kalau untuk kosmetik itu biasanya adanya NA. Selain NA ada juga sih NB, NC, ND sampai NE gitu. Nah, huruf di belakang ini, huruf di belakangnya itu adalah tergantung dari negaranya. Nah, ini biasanya nomor di Indonesia dengan daerah Asia awalnya itu pasti NA, kemudian diikuti beberapa angka. Nah, nanti ini angka ini dimasukkan gitu ya. Cara ceknya seperti ini. Nah, dimasukkan ke dalam website cekbpom.pom.go.id atau bisa melalui telepon, SMS, email atau Twitter dari BPOM itu sendiri. Atau lebih simpelnya itu kita bisa download aplikasi Cek BPOM yang ada di Play Store, kemudian nanti dimasukkan nomornya gitu ya. Nanti akan keluar tuh informasi dari registrasi nomor tersebut. Produsennya itu siapa, kemudian merek produknya apa, kemudian spesifikasi singkatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini sudah disebutkan nomor NA ini terdiri dari 11 digit angka, kemudian angka depannya ada mulai dari NA sampai ke NE, di mana di sini A itu adalah Asia, B itu adalah Australia, C itu adalah Eropa, D adalah Afrika, dan kemudian E adalah Amerika gitu ya. Baik, nah kemudian ya ini contoh angkanya ya, angka izin edarnya. Ini ada maknanya, angka-angka yang di belakangnya ini dari mulai 1 sampai 2 itu kode negara, 3 dan 4 itu merupakan tahun terbit nasional, 5 sampai 11 ini kode unik. Nah, kode unik ini biasanya memang dimiliki oleh kode produsen industri produk tersebut gitu ya, mereka yang punya. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi banyak bahan-bahan berbahaya yang memang sebetulnya itu dilarang oleh pemerintah gitu ya, tapi masih ada beberapa yang beredar baik itu yang lokal maupun yang impor gitu ya. Tadi dari data yang 2016 kan itu amat sangat banyak sekali gitu ya produk tersebut. Dan itu tidak jauh-jauh dari bahan-bahan ini gitu. Nah, kalau di aturannya ini bahannya bisa seperti ini, isinya antimon, kemudian ada asam retinoat atau
tretinoin. Nah, ini biasanya yang kedua ini juga dia populer dipakai, tetapi sebetulnya dia obat, tapi dipakai sebagai perannya itu kosmetik gitu, dipakai seperti krim malam gitu. Padahal di sini dia itu sifatnya obat, mengobati, bukan sebagai kosmetik dekoratif atau perawatan gitu. Yang kedua ini tretinoin atau asam retinoat. Kemudian yang ketiga ada hormon, ada raksa. Raksa itu merkuri gitu ya, ada sel jaringan atau produk yang dihasilkan dari manusia itu tidak boleh sama sekali. Kemudian thalidomid dan garamnya, dan vaksin, toksin serta serum. Serum di sini serum yang terkait dengan darah gitu ya. Nah, itu adalah bahan-bahan yang memang dilarang dalam kosmetika gitu. Ini ada ininya, ada gambarannya dari BPOM ya. Di sini yang memang paling banyak ditemukan adalah ada 3, merkuri, hidrokinon, dan pewarna merah K10 atau rodamin B, di mana untuk yang merkuri dan hidrokinon ini dia ditemukan pada kosmetik bentuk krim yang biasanya digunakan untuk pemutih kulit. Kemudian untuk pemerah K10 digunakan atau ditemukan pada produk lipstik atau kosmetik sediaan dekoratif yang dasarnya warna merah untuk rodamin B ya. Entah itu misalkan eyeshadow atau misalkan biasanya itu blush on. Nah, itu yang warna-warna lipstick gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan bisa menggunakan pewarna merah rodamin B. Ini tambahannya tadi merkuri, kemudian hidrokinon tadi sama, ada asam retinoat, kemudian ada pewarna merah ya. Nah, untuk yang merkuri ini juga berbahaya ya, dia bisa menyebabkan kanker. Nah, perlu diperhatikan di sini ya. Kanker itu bisa kan kanker macam-macam tuh. Kalau misalkan terkait dengan penggunaan kosmetik ya kanker apa? Berarti bisa jadi kanker kulit gitu. Kanker kulit pun nanti gambarannya seperti apa nanti bisa kita lihat. Nah, ini nih. Penggunaan jangka panjang kosmetik berbahaya ya. Nah, ini bisa seperti ini gitu ya. Yang tadinya misalkan kita pengennya bersih, mulus, malah jadi banyak berjerawat lagi gitu ya. Popula-popula gitu ya. Nah, kalau ini mungkin lebih kepada salah penggunaan juga bisa jadi ya, selain dari penggunaan kosmetik yang berbahaya tadi, bahan-bahan yang berbahaya. Atau ini kemudian balik lagi gitu ya, yang tadinya misalkan sudah putih, bersih gitu ya, terus kemudian produknya itu dihentikan, itu dia bisa balik lagi. Nah, balik laginya itu bisa lebih parah gitu. Bisa sampai seperti ini, menghitam gitu. Nah, kalau gambaran yang bawah, nah ini adalah kanker kulit. Jadi terjadinya mutasi sel kulit gitu. Awalnya bisa seperti ini. Ini kan nggak terlalu kelihatan dia merupakan satu kanker ya, nggak kelihatan. Tapi di sini sudah mulai berinisiasi sel kulitnya itu berubah. Nah, nanti menjadi seperti ini, sebelah kanan ini adalah terjadinya melanoma atau kanker kulit di kulit yang memang biasa secara jangka panjang dia menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya gitu ya. Kalau yang paling terkenal itu adalah bahannya adalah merkuri, hidrokinon gitu atau rodamin B. Nah, itu yang dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, selain yang saya sebutkan atau saya jabarkan mengenai dampaknya, di sini saudara bisa baca, teman-teman ya bisa baca adanya kerusakan pada saraf juga nih. Kenapa bisa kok pada saraf gitu? Karena kan di sini misalkan kita itu aplikasinya kan biasanya digunakannya di area muka ya. Nah, area muka ini kan sebetulnya dia deket banget tuh sama yang namanya organ otak gitu ya. Deket banget tuh sama organ ke sistem saraf pusat. Nah, bahaya ini dia sifatnya dia akan mengendap terus terakumulasi gitu ya, terakumulasi di dalam tubuh sehingga nanti lama-lama dia akan memberikan efek yang negatif terhadap organ-organ di sekitar tempat mengaplikasikan sediaan tersebut gitu atau bahan tersebut gitu. Nah, itu juga harus hati-hati, makanya di sini ada nyambung ke kerusakan
saraf. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan janin dan mengakibatkan keguguran dan mandul. Nah, ini kan ada beberapa yang memang secara klinis atau secara teoritis juga ya tidak dianjurkan untuk digunakan pada ibu hamil gitu ya, atau menyusui gitu ya. Ibu hamil, kebanyakan memang yang ibu hamil karena nanti akan mengganggu pertumbuhan dari janin di perut ibu hamil tersebut gitu ya. Nah, itu tadi karena si bahan berbahaya ini. Bahan berbahaya ini kan pada dasarnya ya ada suatu senyawa kimia yang nanti akan berinteraksi memberikan efek negatif gitu. Nah, kemudian yang ketiga adanya flek hitam yang tadi ya yang pada kulit akan memucat dan kemudian ketika pemakaiannya dihentikan dia akan timbul lagi bahkan nanti akan lebih parah. Kemudian ada juga efek rebound atau efek balik yaitu memberikan respon berlawanan gitu ya. Ketika kita mau kulitnya putih, dia malah adanya jadinya kulitnya gelap atau kusam gitu saat pemakaian dihentikan. Nah, kemudian bagi wajah yang tadinya bersih, lambat laun akan timbul flek gitu ya. Jadi ini sifatnya sementara gitu ya. Kita mau yang kulit yang cerah seketika tetapi nanti ada potensi berpenyakit gitu ya, masalah yang lebih parah di kemudian hari, atau kita pelan-pelan tapi pasti nanti kita dapetin satu kulit yang sehat gitu. Kalau kulit kita sehat otomatis nanti akan cerah sendiri gitu kan. Akan cerah sendiri, kemudian baik sendiri gitu. Dan itu akan lebih baik gitu dibandingkan kalau kita inginnya yang instan gitu ya. Nah, bahkan di sini nanti akan ada kerusakan pada saluran cerna, pada ginjal dan hati dan organ tubuh yang lainnya. Karena kan nanti di sini satu kesatuan utuh gitu ya di dalam tubuh ketika memang digunakan pada jangka panjang. Nah, ini adalah contoh dari pengawasan atau kerja dari BPOM di mana BPOM ini kan bekerja untuk mengawasi produk-produk yang beredar di Indonesia gitu ya terkait dengan kosmetik. Nah, ini pada tahun 2018 pernah tuh BPOM mempublikasikan list atau daftar dari produk-produk kosmetik yang memang dianggap mengandung bahan yang berbahaya. Nah, tentu saja di sini kan BPOM sendiri melakukan pengujian ya terhadap bahan-bahan tersebut. Tuh kita bisa lihat di sini produk-produk tersebut ternyata memang dia kalau kita lihat dari luar semua di sini yang impor gitu ya, Malaysia, Thailand, Brunei, ada yang dari Filipina gitu. Kita lihat di sini contoh dari produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Nah, bahan berbahayanya apa? Ada merkuri, ada hidrokinon, ada tretinoin gitu ya. Ada juga nih pewarna yang dilarang CL15585 gitu. Nah, ini BPOM yang bertugas untuk mengawasi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Oke. Nah, di sini contoh lanjutannya yang tadi tuh, bahkan di sini bisa dilihat ya, saya langsung ke lembar terakhir ada 113 produk yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya gitu ya dari produk-produk yang dari luar. Nah, ini bahkan Singapura pun ada gitu ya. Negara pemberi informasi kalau ini ya. Nama produsennya yang sebelah sini ya, Malaysia. Ada yang skin tag, ada yang tidak terindikasi dari mana gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Nah, oke. Nah, itu adalah tadi merupakan bahan-bahan yang memang dilarang atau tidak boleh ada gitu ya beredar di masyarakat. Nah, untuk list tersebut itu tidak serta-merta BPOM mengada-ngada gitu ya. Jadi list itu merupakan hasil hasil riset lah ya, semacam kita men-screening memang bahan-bahan mana yang secara perkembangan terkini itu dia baik untuk kulit atau bahkan yang memberikan efek negatif. Nah, keluarlah tadi bahan-bahan yang keluar
atau bahan-bahan yang memang dilarang itu hasil dari studi literatur dan juga riset hasil perkembangan terkini gitu. Nah, kemudian di sini terkait dengan salah satu sediaan yang memang biasanya kan selalu digunakan atau wajib digunakan gitu ya, itu adalah tabir surya. Nah, tabir surya bagaimana gitu ya? Tabir surya itu kan ada yang secara fisika, ada yang melindunginya itu secara kimia, ada juga yang secara hibrid keduanya gitu. Nah, tabir surya ini atau istilah lainnya ada yang disebut dengan sunscreen atau yang disebut dengan sunblock itu merupakan suatu produk kosmetik yang berfungsi untuk melindungi kulit dengan cara mengurangi efek sinar matahari yang merusak. Nah, zat ini dia menyerap 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer, tetapi meneruskan sinar dengan panjang gelombang lebih dari 320 nanometer. Sehingga memang untuk sinar UV yang terpapar ke kulit kita itu yang diblok adalah yang panjang gelombangnya rentang ini gitu ya, dan itu sejumlah 85%, sehingga masih tetap ada yang diteruskan gitu ya, sehingga memang kemudian di sini untuk yang tabir surya itu sendiri pun gitu ya, ini kan dia nilai SPF-nya dia beda-beda ya. Ada yang paling kecil itu kalau nggak salah 15, kemudian ada juga yang amat sangat tinggi ya di atas 50, ada kan ya di atas 50 SPF-nya. Nah, itu nilai SPF itu punya arti ya atau punya makna gitu ya. Tidak hanya sebatas suatu angka gitu. Nah, SPF ini apa sih sebetulnya? Nah, SPF ini adalah suatu angka yang menunjukkan daya proteksi tabir surya terhadap paparan sinar matahari. Bila tanpa tabir surya, kulit akan mengalami rasa terbakar dalam waktu 20 menit. Nah, jadi angka 20 menit ini adalah suatu standar gitu ya. Sehingga ketika misalkan suatu produk itu dikatakan dia memiliki SPF 15, maka 15 ini dikali 20 menit sehingga si produk dengan SPF 50 ini dia bisa melindungi selama 300 menit. 300 menit ini adalah perkalian antara 15 dikali 20 menit gitu. Jadi kalau misalkan SPF-nya 30 berarti 2 kali lipatnya. 30 itu tinggal dikalikan 20 aja jadi 600 menit. Kalau 600 menit berarti sekitar berapa tuh? 600 dibagi 60 10 jam ya. Jadi setiap 10 jam harus diulang lagi gitu ya, dioles lagi tabir surya tersebut gitu. Nah, gitu cara kita memproteksi kulit dengan menggunakan tabir surya. Nah, tetapi di sini ada kekurangannya ternyata. Kalau misalkan kita menggunakan tabir surya terlalu sering, itu nanti akan mengakibatkan kurangnya pembentukan vitamin D. Sebagai pencegahan, hendaknya mengkonsumsi suplemen vitamin D. Jangan sengaja berjemur gitu ya. Jadi memang karena tadi paparan sinar mataharinya itu di apa? Diserap kemudian diblok gitu ya, sehingga nanti kan sebetulnya ada kulit kita itu juga ada proses pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau misalkan kita pakai terus tabir surya, nanti pembentukan dari vitamin B itu akan terhambat, sehingga memang bagi teman-teman yang selalu menggunakan tabir surya itu paling tidak punya suplemen vitamin D untuk dikonsumsi. Nah, ini sebelum kalau misalkan ketemu dengan suatu produk kosmetik yang baru pun gitu ya, itu ada caranya bagaimana cara kita menguji kepekaan kulit kita terhadap kosmetik itu. Yang pertama adalah cara mengujinya itu dengan menempelkan pada area belakang telinga, jadi sebelah sini gitu ya, di belakang telinga atau di bagian dalam siku gitu, di bagian dalam siku. Nah, kenapa di tempat-tempat seperti itu? Karena bagian area belakang telinga dan di bagian dalam siku itu merupakan kulit yang tipis gitu, kulit yang tipis sehingga paling enggak kita tempelin di kulit yang katakanlah relatif sensitif di antara bagian yang lainnya gitu. Kalau misalkan di kedua daerah itu tidak ada iritasi atau tidak ada efek negatif, maka bisa dikatakan produk tersebut aman untuk kita gunakan di kulit kita gitu ya. Nah, itu contoh untuk menguji kepekaan kosmetik terhadap kulit kita gitu. Nah, kemudian, untuk kosmetiknya itu sendiri, jangka waktu penggunaannya, jika untuk kosmetik yang sudah dibuka produknya itu sebetulnya waktu
kestabilannya itu menurun gitu. Bisa ada terjadi proses penurunan gitu ya. Kalau misalkan dikatakan bahwa produk tersebut kadaluarsa dalam tahun misalkan 2022 nih, tahun depan gitu ya. Tahun depan ketika kita mulai buka pada awal tahun ini, contohnya misalkan di sini skincare yang pembersih wajah misalkannya face wash gitu. Nah, face wash itu misalkan 30 bulannya itu awalnya kalau misalkan sebelum dibuka itu dia kadaluarsanya sampai 30 bulan. Tetapi ketika misalkan sebelum sesudah dibuka gitu ya, pada saat dibuka maka waktu kadaluarsa itu jadi lebih cepat, jadi 12 bulan bukan lagi jadi 30 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti ada yang namanya faktor yang mempengaruhinya itu dari lingkungan, dari udara gitu yang nantinya ke produknya itu bisa terbuka gitu kan. Sekalinya produk itu terbuka, itu kan nanti ada kontak tuh dengan udara gitu ya, atau misalkan kontak dengan bakteri yang ada di udara gitu ya, atau misalkan kontak dengan air gitu kan, air yang misalkan bersentuhan dengan sediaan tersebut. Nah, hal-hal tersebut itu bisa memacu penurunan stabilitas dari sediaan tersebut gitu. Seperti itu ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai gitu kita punya misalkan face wash tadi, terus kita taruh di kamar mandi, misalkan terus ternyata dia ke belakang, terus kita nggak tahu, terus tiba-tiba pas tahun depan kita ketemu lagi, pas tahun depan gitu ya, misalkan karena ini gitu ya alat produk kita banyak misalkan di kamar mandi, terus dia ke belakang nggak kepake-pakai lagi, kita pakai yang baru, pas tahun depan ketahuan tuh ada sisa misalkan tahun depan. Nah, tapi pas dibuka ternyata sediaannya itu mencair. Dalam arti mencair di sini ada bagian yang menggumpal, kemudian ada bagian yang mencair. Nah, kalau misalkan terjadi pemisahan seperti itu sudah rusak sediaannya itu. Meskipun di kemasannya itu misalkan kadaluarsanya belum habis, waktu kadaluarsanya belum kelewat gitu ya. Tapi kalau misalkan sediaannya udah berubah gitu ya, kayak tadi berpisah gitu ya, terpisahnya padatan dengan cairannya, nah itu sudah tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil seperti itu, kita gunakan itu khawatirnya nanti malah terjadi sesuatu ke kulit kita gitu. Jadi mending tidak usah digunakan. Itu merupakan tanda-tanda ketidakstabilan dari suatu produk gitu ya. Adanya gumpalan atau misalkan misahnya cairan, nah itu tanda-tanda ketidakstabilan. Nah, jadinya tips mudahnya itu seperti apa memilih dan menggunakan produk kosmetik. Nah, yaitu dengan cara cek klik gitu ya. Kalau dari BPOM itu namanya cek klik. Klik itu apa saja? K-nya itu adalah kemasan, di mana kita harus memastikan kemasan produk itu dalam kondisi baik agar kualitas produk yang di dalamnya itu terjaga gitu ya, terjamin. Kemudian L-nya apa? Label. Kita cek, pastikan label itu tidak luntur dan terdapat informasi yang harus ada pada label tersebut. Baca dengan cermat, ada nggak nomor BPOM-nya, ada nggak produsennya gitu ya, ada nggak tanggal kadaluarsanya, jangan sampai ada yang nggak ada gitu. Nah, kemudian I-nya apa? Izin edar. Nah, izin edarnya berapa angkanya? Cek langsung ke website maupun aplikasi yang ada di Android gitu ya. Dicek, pastikan bahwa produk yang kita gunakan itu ada terdaftar di BPOM. Kemudian K-nya yang terakhir apa? Yaitu kadaluarsa. Cek tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai kita beli produk yang besoknya kadaluarsa gitu ya, sayang. Nah, ini adalah cara mudah bagaimana kita mengecek gitu ya sebagai seorang konsumen ketika kita mau membeli suatu produk. Oke, baik. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya Baik, kembalikan ke Ibu Yeni ya. Ya, Bu. Baik, yang mau bertanya silahkan bisa diaktifkan untuk speakernya, atau mungkin bisa ditanya di chat juga. Saya berikan kesempatan untuk dua peserta untuk penyuluhan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana cara pemilihan kosmetika yang aman dan tepat?
Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan Ade Nurul. Ya, jadi Bu, kalau misalkan skincare itu dia sifatnya itu mencerahkan gitu, Bu. Nah, itu dia udah ada nilai nomor BPOM-nya gitu, Bu. Itu apakah tetap aman, Bu? Karena kan di review-review gitu dia mencerahkannya bisa seminggu udah cerah gitu, Bu, mukanya. Itu apakah tetap aman, Bu? Tidak mengandung merkuri atau sebagainya gitu, Bu? Silakan langsung dijawab ya Ibu Nining. Oh ya, baik. Nah, tadi kan sebetulnya ya untuk kosmetik itu ada beberapa kata-kata gitu yang memang tidak diperbolehkan. Contohnya kayak tadi memutihkan. Nah, gitu ya. Produk ini fungsinya memutihkan, ditulis di labelnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh tidak boleh oleh BPOM. Jadi, kalau untuk yang berfungsi apa tadi mencerahkan itu boleh. Jadi klaimnya itu mencerahkan produk tersebut itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan dituliskan memutihkan itu tidak boleh. Karena kalau memutihkan itu masuknya kategorinya ke obat nantinya gitu ya. Sehingga memang untuk klaim mencerahkan itu diperbolehkan oleh BPOM sendiri. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan ada nomor NA-nya, nah langsung aja cek nomor NA-nya di aplikasi BPOM-nya itu tadi, cek BPOM betul enggak ini nomor NA ini untuk produk tersebut mereknya sesuai tidak, kemudian spesifikasinya sesuai atau tidak. Kan di situ biasanya suka disebutin, misalkan tube krim 10 mg, tube krim 10 gram misalkan, atau misalkan botol pot 15 gram. Nah, itu selalu dituliskan di situ. Jadi dicek aja langsung nomor tersebut. Kalau misalkan cocok atau misalkan informasinya itu sesuai dengan produk yang tadi siapa? Adik ya. Nah, kalau misalkan yang tadi cocok, berarti insya Allah aman. Jadi diawasi oleh BPOM dan itu lolos lah istilahnya. Dan kalau misalkan tadi dikatakan reviewnya itu dia mampu mencerahkan dalam 1 minggu, berarti memang produk tersebut kemampuannya seperti itu, baiknya khasiatnya seperti itu gitu. Fungsinya nanti tercapai ketika dipakai selama 1 minggu sudah tercapai dan itu tidak apa-apa. Klaimnya mencerahkan, tidak boleh memutihkan dan nomor BPOM-nya sesuai. Gitu. Terima kasih Ibu Nining atas jawabannya. Selanjutnya saya beri satu kesempatan untuk bertanya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Oke, Mila, Hanifah, saya persilakan. Ibu mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya Bu, saya kan memiliki moisturizer Bu yang mengandung SPF 15. Nah, terus juga saya punya foundation yang mengandung SPF 30 Bu. Nanti itu SPF-nya itu apakah saya bisa memproteksi 2 kali lipatnya atau gimana Bu? Ya. Oke, langsung dijawab aja ya Bu Yani ya. Oke. Nah, tadi berarti kan ada dua produk yang punya nilai SPF masing-masing gitu. Nah, sebetulnya itu kan strategi dari produsen supaya misalkan satu produk itu dia punya 2 fungsi gitu. Nah, untuk efektivitas sebetulnya kalau misalkan dalam satu produk itu mau punya beberapa fungsi, sebetulnya itu sah-sah aja gitu ya. Ketika memang klaimnya itu dikatakan punya SPF 50 atau SPF 30, berarti itu sudah disesuaikan dan sudah diuji begitu. Jadi kalau misalkan ternyata dipakai kemudian digunakan double seperti itu nanti dia tetap aja yang dipakai yang paling panjang. Jadi bukan dijumlahkan, bukan. Tapi kita patokannya yang paling panjang. Tadi kan 15 dengan yang 30. Berarti kita pakai patokannya yang 30. 30 dikali 20 menit, jadi 600 menit. Maka setelah 600 menit, kalau bisa dioles lagi tabir suryanya kalau kita masih beraktivitas di luar gitu ya, di atas 600 menit gitu. Jadi bukan ditambahkan 15 ditambah 30 kemudian dikalikan 20 menit, enggak. Jadi kita ambilnya yang paling panjang 30 menitnya. Itu ya? Iya Bu, makasih Bu. Iya. Paham. Oke. Iya Bu, masih ada ditambahkan Bu? Ada lagi pertanyaannya Bu Yeni? Ibu bertanya. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, boleh. Sugi Hardiatmi ya? Silakan. Ya Ibu. Jadi gini, bagaimana
cara kita sebagai mahasiswa farmasi memberikan suatu penyuluhan mengenai kosmetik, terutama hidrokortison itu, Bu. Karena kan marak kasus yang di mana krim itu masih banyak mengandung hidrokortison lebih dari 5%. Itu bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Wah, ini mahasiswa kita berarti ya. Baik, nah ini kan kalau misalkan bagaimana cara melakukan penyuluhan gitu ya. Nah kalau misalkan sebagai seorang saudara Sri gitu ya, ini mau memberikan informasi ya sebetulnya kita bisa berikan informasi dari apa yang kita punya. Contohnya mungkin akun media sosial yang kita punya gitu, yang pribadi. Nah itu kan bisa dijadikan cara gitu ya. Kalau untuk apa ya istilahnya membantu menyadarkan masyarakat lah ya tentang bahayanya produk yang ditambahkan bahan tambahan yang tidak semestinya. Kalau itu kan termasuk ke dalam bahan tambahan yang tidak semestinya gitu ya, menjadi bahan yang berbahaya yang tadi dimasukkan ke dalam produk kosmetik. Nah, bisa juga mungkin membantu menge-share yang di-share oleh BPOM itu sendiri, karena sebetulnya BPOM itu sendiri juga rajin melakukan pengawasan atau pemberian informasi untuk memberikan kesadaran atau memberikan informasi terkait dengan produk-produk yang memang tidak baik beredar atau berbahaya beredar gitu ya. Nah, itu juga kita bisa membantu menyebarkan itu gitu. Tapi kalau misalkan sebagai kita pribadi ya kita bisa misalkan pada akun media sosial gitu. Atau misalkan di kampus gitu ya, kita kan ikut organisasi tuh. Nah, kita bisa bikin program-program juga di situ, bisa bikin program-program kegiatan yang memang berkaitan dengan bidang kita. Itu kan termasuk ke dalam bidang kita ya, dan manfaatnya nanti ke masyarakat, memberikan informasi dan menyadarkan. Seperti itu mungkin dari saya. Bagaimana Sri, sudah? Jadi Bu, kadang kita itu Bu, selalu orang lain itu selalu beranggapan bahwa oh ya di Indonesia kan punya Badan POM. Jadi untuk apa Badan POM memberikan nomor registrasi, sedangkan di produk itunya pun Bu ya, dia tuh mengandung hidroquinon gitu Bu. Maksudnya Jadi enggak ini gitu, seolah-olah BPOM di sini maksudnya memberikan produk yang memang di dalamnya itu sudah ada hidroquinonnya. Jadi kayak kasus yang artis itu Bu. Nah dia tuh beranggapan bahwa ya kan di Indonesia kan punya Badan POM gitu. Jadi kayak dia tuh kurang mengerti Bu, kurang mengerti apa itu kandungan hidroquinon. Jadi dia tuh hanya mempercayai bahwa ketika suatu produk itu sudah ada nomor registrasi ya berarti aman gitu. Padahal bahannya itu ya ada hidroquinon itu Bu yang lebih dari 5% gitu Bu. Taunya dari mana itu ada hidroquinone 5%-nya? Jadi yang waktu kasus itu Bu, yang waktu kasus yang krim itu yang yang mengandung hidroquinon yang dijelasin sama dokter Richard Lee itu Bu. Oh, yang mana kasusnya? Kartika Putri itu Bu. Oh, Kartika Putri, ya Bu Yani tahu. Saya juga nggak tahu Bu. Yang pasti kalau misalnya kalau udah terregistrasi itu oleh BPOM, berarti kan memang itu aman sebenarnya. Kalau ada produk yang sudah diedarkan mengandung hidroquinon memang lebih daripada kadarnya, itu bukan termasuk kosmetik, tapi obat ya Bu. Obat. Mungkin di sini izin edarnya bukan izin edar kita kosmetik. Kan ada itunya, ada kodenya ya. Kalau kosmetik kan depannya itu NA. Kalau obat kan dia ada izin edar tapi bukan NA kodenya. Mungkin itu izin edarnya bukan izin edar kosmetik mungkin. Apa? Gimana? Tapi di krim malamnya itu Bu ada etiket biru, tapi tidak ada nomor registrasi. Tidak ada komposisinya gitu Bu. Oh, apa resep dokter? Resep dokter. Kalau seperti itu bisa jadi resep dokter dari yang SPKK. Kalau itu diperbolehkan, tapi nanti kan diraciknya diracik di apotek. Nggak bisa diracik asal di sembarang tempat. Atau di klinik yang ada apotekernya. Gimana? Jadi saya tuh maksudnya kayak bingung aja gitu Bu, maksudnya gimana cara kita memberikan suatu penyuluhan
ke orang-orang gitu, Oh, bahayanya hidroquinon itu seperti apa gitu. Kadang kan orang kayak ya udah gitu, hanya pengen putih instan tapi tidak tidak mau prosesnya gitu. iya, benar 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 benar. Iya, iya, iya. Iya, jadi paling maksudnya sebisa kita ya, kayak misalkan itu tadi sih kalau mau kayak bikin semacam artikel aja di blog gitu ya, di blog sendiri atau misalkan di akun media sosial, kita bikin suatu tulisan aja yang komprehensif. Misalkan kita mau ngasih tahu tentang informasi hidroquinone itu sendiri gitu ya. Nah, kita bikin tulisan tuh, nanti disebar gitu kan. Kalau yang namanya online ini kan mudah untuk kita memberikan ke orang lain ya. Tetapi maksudnya kalau supaya tulisan kita itu bisa dibaca dan dipercaya, kita juga menuliskannya harus sebaik mungkin gitu. Istilahnya kalau misalkan ada informasi literatur yang baik juga dituliskannya dengan baik gitu. Gimana ya? Supaya nanti yang bacanya juga oh iya ini bener gitu, sumbernya ditulisin misalkan atau misalkan diambil dari instansi BPOM biar lebih terpercaya, atau misalkan kita ambil dari flyer-flyer yang BPOM punya gitu yang terkait dengan bahayanya hidroquinone. Itu banyak loh, kalau misalkan Sri nanti buka gitu ya di akun Twitternya, itu banyak banget flyer-flyer yang memang isinya misalkan tentang bahaya hidroquinone itu sendiri ada. Jadi nanti tinggal ambil aja karena kan itu dari badan yang legal gitu loh, yang badan resmi gitu kan lebih lebih kuat gitu ketika nanti Sri itu ngasih tahu ada flyer ini dari BPOM tentang bahaya hidroquinone misalkan gitu. Kalau saran saya sih itu, Sri, karena mungkin di sini kan kalau kita perannya adalah sebagai apa namanya, masyarakat gitu ya. Nah, ini mungkin kekuasaan kita di sini gitu ya, ke masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin yang paling besar itu kan ketika orang BPOM-nya langsung yang lebih punya power terhadap misalkan tadi ada kasus, kemudian ada fenomena yang terkait dengan sesuatu hal yang salah tapi dianggap benar gitu, seolah nggak salah gitu. Nah, itu kan sebetulnya secara secara lingkup itu sudah menjadi satu kewajiban oleh BPOM gitu, bukan lagi tanggung jawab masyarakat itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita sebagai masyarakat mau berperan atau bahkan mungkin secara khususnya kita sebagai seorang farmasis gitu ya. Nah, mungkin cara-caranya lebih kepada personal atau pribadi tadi melalui akun sosmed. Kan akun sosmed juga banyak tuh, bisa Facebook, Instagram atau apapun itulah, atau nulis artikel segala macam itu bisa banget gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, Mudah-mudahan Bu, sedikit itu membantu. penjelasan. Semoga saran-saran dari Puning bisa diaplikasikan ya untuk Sri. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Bu dari chat, ini dari Anissa Sekar. Dia ingin menanyakan bahwa setiap produk dari dokter itu memiliki merkuri yang berbeda-beda atau dia lebih besar kandungan merkurinya. Itu. Apakah setiap produk dari dokter itu memiliki merkuri yang berbeda-beda atau dia lebih besar kandungan merkurinya dibandingin produk yang beredar gitu? Maksud pertanyaannya seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kan kita membicarakan mengenai produk yang diresepkan oleh dokter, gitu ya. Nah, kalau produk yang diresepkan oleh dokter, berarti itu bukan lagi suatu kosmetik definisinya, tapi lebih kepada obat, gitu ya. Karena di sini dokter itu mendiagnosis suatu penyakit yang ada pada kulit kita. Misalkan jerawat, itu jerawat juga suatu penyakit dengan misalkan tingkatnya kan juga macam-macam. Ada yang misalkan rendah, ada yang sedang, ada yang parah gitu. Nah, nanti treatmentnya juga beda gitu. Tapi itu sudah didiagnosis sebagai suatu penyakit oleh dokter. Nah, kalau misalkan sudah diagnosis sebagai penyakit, kemudian dibuat suatu resep untuk menyembuhkan penyakit tersebut, kategorinya bukan lagi kosmetik, tapi sebagai obat di sini. Nah, untuk memperoleh obat pun kan kita tidak bisa meracik sendiri gitu. Kita beli aja di apotek, beli ini A, B, C, terus kita racik campur-campur sendiri pakai, enggak kan? Tapi dari resep dokternya yang mendiagnosis penyakit tersebut. Nah, dari dokter tersebut kan ada resepnya tuh. Misalkan perlu adanya antibakteri kalau tadi jerawat, atau misalkan perlu adanya apa namanya? Keratolitik misalkan. Tadi tretinoin juga sebetulnya bisa, tapi itu masuknya kategorinya obat. Jadi nanti dimasukkan ke dalam resep obat dokter kulit seperti itu. Nah, kalaupun misalkan nanti ada kandungan merkuri, setahu saya sih mungkin paling lebih ke hidroquinone, dan itu pun kadarnya
disesuaikan, nggak bisa tuh misalkan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, atau misalkan kadarnya tuh langsung jebret tinggi, nggak bisa. Jadi dokter pun punya terapi, punya plan-nya gitu, nggak bisa sembarangan. Makanya di sini kalau misalkan pakai produk-produk yang dari dokter itu pasti kan harus selalu kontrol ya. Nah itu tuh untuk mengecek terapi yang diberikan oleh resep dokter yang dahulu itu sudah sampai mana progresnya, apakah dia sudah mampu memperbaiki keluhan penyakit yang didiagnosis di awal, atau misalkan kurang, masih harus ditambahkan konsentrasinya, atau misalkan diganti dengan zat aktif lain. Nah gitu. Makanya di sini kalaupun misalkan ada teman-teman yang berkonsultasi dengan dokter kulit, kemudian didiagnosis ada suatu penyakit kulit yang mau diperbaiki gitu ya, mau diperbaiki gitu ya, disembuhkan, itu nggak bisa pakai resep sendiri ya, jadi harus dari resep tersebut dan di atas pengawasan dokter tersebut gitu. Nah jadi untuk yang merkuri ini saya juga nggak bisa kasih tahu, maksudnya itu tergantung dari dokternya dan diagnosisnya apa, terapinya bagaimana gitu ya. Di sini ada pertanyaan lagi nih Bu. Waktunya udah jam 10:10. Ini pertanyaan terakhir ya, adik-adik. Selanjutnya untuk pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa email ke email saya yang saya kirim lewat chat ya. Oke, di situ bisa email ke email saya. Ini pertanyaan terakhir Bu. Di sini kata dari Devita Julianti. Dia menanyakan apakah suntik untuk pencerah seperti suntik vitamin C itu aman? Adakah efek sampingnya? Gitu Bu pertanyaannya. Oh ya, nah untuk yang suntik pencerah sebetulnya itu kategorinya high risk ya. Kalau setahu saya sih, kalau yang aman itu yang tidak disuntik tapi diaplikasikan, jadi serum kan ya, cairan konsentrat tinggi mungkin. Kalau itu masih bisa diaplikasikan sendiri dan itu termasuk ke dalam kategori yang ya di sendiri gitu. Tapi kalau yang udah main suntik itu biasanya mungkin perlu ke dokter gitu, nggak bisa atas dasar sendiri gitu. Setahu saya sih seperti itu. Jadi amannya memang kalau misalkan mau suntik vitamin C untuk pencerah itu atas pengawasan dokter, tidak bisa sendiri. Saran saya sih seperti itu. Kalaupun misalkan mau sendiri nanti resikonya ditanggung sendiri. Iya, yang pasti kalau misalnya menambahkan ya Ibu, kalau yang pasti kalau kita menggunakan suntik vitamin C itu sejauh ini memang aman. Ya, menurut saya juga memang aman. Tetapi ya itu harus dilakukan oleh tenaga ahli. Gitu. Masih belum ada resiko yang besar. Tapi kan pasti suntik vitamin C di dokter itu dia memberikan dosis, memberikan jangka waktu berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun harus disuntik vitamin C, karena vitamin C asupan dari luar itu harus ada batasnya. Apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kalau diasup berlebihan itu nggak baik, nanti malahan akan kita kalau ada efek adiksi gitu ya Bu ya, adiksi nanti harusnya ada zat yang diproduksi oleh tubuh secara normal diasup dari luar terus, akhirnya nanti malah tubuh tidak menghasilkan senyawa-senyawa yang normal itu, akhirnya kita harus diasup terus dari luar itu tuh kayak gitu. Jadi kalau hati-hati kalau misalnya menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu diperlukan oleh tubuh gitu ya. Itu tambahan dari saya untuk Devita Julianti. Sekian untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Bu Nining untuk materinya yang semoga bermanfaat untuk adik-adik di sini. Selanjutnya terima kasih juga untuk adik-adik di sini sudah mendengarkan pemaparan dari materi kita. Kemudian saya minta untuk mengisi kembali post-testnya di link yang sama. Untuk mengisi kembali post-testnya itu di link yang sama tadi ya, tinggal diklik aja untuk post-testnya. Tinggal dipilih yang bagian post-test seperti itu. Jadi nanti nilai dari hasil post-test yang terbaik itu yang insya Allah 30 peserta akan kami kirimkan hadiah berupa pulsa
Gitu ya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan hadiah berupa pulsa yang langsung kami kirimkan ke nomor handphone yang kalian daftarkan. Seperti itu ya. Jadi tolong diisi. Ini link postnya saya kirim di chat. Selanjutnya untuk sertifikat ya. Untuk sertifikat itu nanti sertifikat akan saya kirimkan juga melalui email. Di sini terdata 61 peserta ya. Karena di sini dengan Bu Nining saya dan dan Resti itu sekitar 61 peserta di sini. Jadi nanti akan hanya 61 peserta yang akan kami kirimkan sertifikatnya melalui email yang kalian daftarkan juga. Gitu. Apa ada pertanyaan untuk peserta di sini mengenai acara kita? Jadi nanti kemungkinan akan saya kirimkan untuk sertifikatnya kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, paling telat 2 minggu akan saya kirimkan melalui email kalian. Gitu. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong diisi post-testnya ya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Ya. Terima kasih ya semuanya. Ibu. Iya, Ibu. Makasih banyak, Bu. Terima kasih.